Video Danang Dahyar mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar English Maniacs bisa dua-duanya dengan lebih cepat dan lebih mengerti. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 203. Behave, behaved, behaved, bertingkah. Guide, guided, guided, membimbing. Mentor, guru. Orphan, anak yatim. Nice, baik. Polite, sopan. Willing, tulus. Ask, kami. Jadakan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites. Saya tes yang sudah hafal ya. Ayo, apa arti mentor? Vocab nomor 205. Guru. Behave, 203. Bertingkah laku. Willing, 209. Ayo apa? Tulus ya. Yang belum hafal vocabnya, mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya karena akan bermasalah ya. Yang sudah hafal, matikan suaranya dan terjemahkan sendiri. Guru saya selalu membimbing kami secara tulus. Guruku selalu membimbing kami secara tulus. Anak yatim itu selalu bertingkah laku dengan sopan dan dengan baik. Anak yatim itu selalu bertingkah laku secara sopan dan baik. Jika penjelasan saya terlalu cepat, English Maniac harus sering menjedakan ya, terutama bagi pemula ya. Kalau terlalu cepat. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Vocab nomor 211. Act, acted, acted, bertindak, beraksi. Solve, solved, solved, mengatasi. Rapid, cepat. Careful, hati-hati. Wise, bijaksana. Obstacle, rintangan atau hambatan. Jedakan lagi dan hafalkan sampai ingat sekali ya. Nih, tes lagi ya, yang tadi yang baru dihafal. Terjemahkan lagi, matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Pak Jokowi selalu bertindak dan mengatasi hambatan-hambatan secara cepat, tetapi secara hati-hati dan secara bijaksana. Pak Jokowi selalu bertindak dan mengatasi hambatan masalah dengan cepat, harusnya dengan hati-hati dan dengan bijaksana. Kurang bagus. Ya, sekarang yang tadi yang tidak menghafal rugi karena vocab yang tadi itu dipraktekkan ketika saya menerangkan grammar tuh. Orphan kan anak yatim, polite, sopan, to behave, bertingkah, gitu kan ya. Nah, ya, sekarang saya akan mengajarkan apa itu adjective dan adverb of manner ya. Adjective atau kata sifat adalah polite. Kalau adjective ditambah li jadi politely, nah jadilah adverb of manner ya. Terjemahannya adalah secara sopan, dengan cara sopan, dengan sopan atau sopan gitu ya. Begitu juga willing. Tulus itu adalah adjective. Kalau pakai li, willingly jadilah adverb of manner. Artinya secara tulus, dengan cara tulus, dengan tulus atau tulus, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang, adjective itu untuk apa? Adjective untuk menerangkan noun. Noun itu kata benda ya. Adverb of manner itu untuk apa? Untuk menerangkan verb atau kata kerja. Taunya sesuatu menerangkan verb atau noun itu gimana caranya? Gunakanlah pertanyaan apa yang atau siapa yang. Contohnya seperti ini. Jika ada kalimat para anak yatim itu sopan dan baik. Nah, ini sopannya harus pakai polite atau politely ya. Baiknya harus pakai nice atau nicely. Ya. Nah, untuk menentukan itu pakai apa yang atau siapa yang. Kita tanya. Jawabannya harus di kalimat ini, tidak boleh di luar ya. Siapa yang sopan? Yang sopan kan anak yatim. Nah, gitu ya. Berarti sopan menerangkan anak yatim. Anak yatim itu noun. Berarti karena menerangkan noun harus pakai sopannya harus dalam bentuk adjective. Adjective itu tidak pakai li. Berarti sopannya jangan pakai li. Polite gitu ya. Nah, siapa yang baik? Yang baik anak yatim. Oh, berarti anak yatim kan kata benda noun. Berarti karena kata benda harus dalam bentuk adjective. Tidak boleh pakai li. Jadi nice. Maka terjemahan kalimat ini adalah para anak yatim itu the orphans ya. Terus pakai are. Sopannya
polite, jangan politely. Karena apa? Karena menerangkan sopan. Sopan itu, siapa yang sopan? Sopan itu anak yatim. Menerangkan anak yatim. Anak yatim itu noun, kata benda. Tuh, kan? Ini juga nice-nya bukan nicely, tapi nice saja. Karena menerangkan siapa yang baik. Yang baik itu orphan juga, anak yatim. Anak yatim itu noun, kata benda. Ya, gitu ya. Contoh lagi. Anak yatim itu bertingkah laku secara sopan dan baik. Ini sopannya pakai polite atau politely? Baiknya pakai nice atau nicely? Tanya lagi pakai siapa yang atau apa yang. Jawabannya harus di dalam kalimat ini. Siapa yang sopan? Bisa anak yatim ya. Bisa juga apa yang sopan? Cara bertingkah laku. Aduh, ini bingung nih. Bisa menerangkan anak yatim, bisa bertingkah laku ya. Yang berlaku adalah yang dekat. Ya, jadi ini pasti menerangkan ini yang dekat. Gak bisa menerangkan yang jauh ya. Nah, jadi ini sopan ini menerangkan cara bertingkah laku ya. Bertingkah laku itu verb, kata kerja. Jadi karena menerangkan kata kerja harus menggunakan adverb of manner. Jadi sopannya pakai li ya. Jadi sopannya politely pakai li karena menerangkan bertingkah laku. Apa yang baik? Yang baik bisa anak yatim, bisa cara bertingkah laku gitu kan ya. Tapi ingat yang berlaku yang dekat. Jadi yang baik itu cara bertingkah laku. Bertingkah laku ingat kata kerja verb. Karena menerangkan kata kerja, jadi baiknya harus pakai nice, nicely gitu. Maka terjemahan kalimat ini adalah the orphans always behaves politely and nicely. Nah, sekarang saya terangkan lagi. Kalau ditanya apa yang sopan? Yang sopan itu cara dia bertingkah laku. Bertingkah laku itu kata kerja. Karena menerangkan kata kerja pakailah li gitu ya. Apa yang baik? Yang baik itu cara dia bertingkah laku. Cara bertingkah laku itu kan kata kerja. Jadi pakai li. Jadi nggak boleh ke yang jauh. Siapa yang sopan? Anak yatim bisa juga, tapi terlalu jauh. Kalau ada yang dekat, harus ke yang dekat. Gitu ya. Itu hukumnya. Lagi. Misalkan kalimatnya, Pak Jokowi selalu bertindak cepat dan mengatasi hambatan dengan bijaksana. Nah, ini cepatnya. Cepatnya pakai rapid atau rapidly ya. Siapa yang cepat? Pak Jokowi. Bisa juga apa yang cepat? Cara bertindaknya. Oh, ingat yang berlaku ke yang dekat ya. Nah, ini berarti cepat menerangkan bertindak. Bertindak itu kata kerja, verb. Berarti cepatnya harus pakai li, quickly gitu ya. Inilah. Apa yang bijaksana? Yang bijaksana bisa Pak Jokowi, bisa juga cara mengatasi hambatan ya, cara mengatasi. Nah, ingat yang berlaku yang dekatnya. Karena berarti ini bijaksana menerangkan mengatasi. Mengatasi itu kata kerja. Karena kata kerja harus pakai li. Ya, gitu ya. Nah, maka ini terjemahannya Pak Jokowi always acts quickly. Nah, apa yang cepat? Ya kan? Kenapa pakai li? Yang cepat cara bertindak. Bertindak kata kerja. Karena menerangkan kata kerja berarti pakai li. Bisa juga kan apa yang cepat Pak Jokowi. Tapi kalau nggak yang jauh tidak berlaku. Ya harus ke yang dekat. Ya. Lagi. Dan mengatasi masalah bijaksana, hati-hati, bijaksana dan tulus. Nah ini, kenapa ini pakai li? Kenapa pakai li? Gitu ya. Ditanya lagi, apa yang apa yang hati-hati? Yang hati-hati kan bisa Pak Jokowi, bisa cara mengatasi masalah. Tapi yang berlaku yang dekat. Jadi ini hati-hati menerangkan cara solve, cara mengatasi masalah itu. Mengatasi kata kerja. Jadi kalau menerangkan kata kerja harus pakai li, jadi carefully. Apa yang bijaksana? Yang bijaksana bukan Pak Jokowi terlalu jauh. Yang dekat yang boleh ya. Berarti mengatasinya juga. Ya. Jadi bijaksana menerangkan cara mengatasi. Mengatasi itu kata kerja. Jadi pakai li lagi, wisely. Apa yang sungguh-sungguh? Yang sungguh-sungguh bukan Pak Jokowi, nggak boleh ke yang jauh. Tapi harus yang dekat. Yang sungguh-sungguh cara mengatasi. Nah ya, ingat mengatasi kata kerja. Jadi pakai li. Ingat ya, kalau yang menerangkan kata kerja pakai li gitu ya. Contoh lagi. Pak Jokowi cepat, hati-hati, bijaksana, dan tulus. Nah, ini mah, apa yang cepat? Pak Jokowi. Wah, mengamalkan benda ya. Nah, siapa yang cepat? Siapa yang hati-hati? Pak Jokowi juga. Siapa yang bijaksana? Pak Jokowi. Oh, semua ke Pak Jokowi. Siapa yang tulus? Pak Jokowi juga. Oh, Pak Jokowi kata benda. Nah, berarti semuanya harus pakai kata sifat. Ya, jadi terjemahannya, Pak Jokowi is quick, but careful, wise, and willing. Apa yang cepat? Siapa yang cepat? Pak Jokowi. Pak Jokowi benda. Itu pakai panah nomor 1 ya. Nah, siapa yang hati-hati? Itu panah nomor 2. Pak Jokowi benda. Menahan benda semua ya. Siapa yang bijaksana? Pak Jokowi benda.
Siapa yang tulus? Menerangkan Pak Jokowi juga ya. Jadi kata 1, 2, 3, 4 semuanya menerangkan Pak Jokowi. Berarti menerangkan Pak Jokowi kan noun kata benda ya. Sekarang kalau sudah ini jedakan dulu ya, pelajari dengan seksama. Kalau masih belum begitu paham, pelajari dengan seksama, terutama bagi pemula ya, jangan langsung dimajukan, jedakan, pelajari pelan-pelan ya. Karena kalau sudah mengerti, mari kita latihan yang tadi. Ini terjemahan, disuruh terjemahan, lalu koreksi kesalahan jika ada di yang vocab birunya ya, yang vocab birunya. Terjemahan dulu ya. Guruku selalu membimbing kami tulus atau dengan tulus. Nah, gitu kan? Guruku selalu membimbing kami tulus, gitu kan? Nah, kita lihat apa yang tulus? Yang tulus bisa guruku, bisa membimbing. Tapi yang terdekat, tapi yang berlaku yang dekat ya. Berarti menerangkan membimbing di sini. Membimbing itu verb kata kerja. Kalau verb, kalau menerangkan kata kerja harus pakai li. Jadi di sini willingnya harusnya willingly ya. Jadi ini salah harusnya willingly. Nah, jadi my mentor always guides us. Nah, ini willing, salah harusnya willingly. Ini yang benar. Gitu ya. Lagi. Terjemahkan dulu ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Anak yatim selalu bertingkah laku sopan dan baik. Anak yatim itu selalu bertingkah laku sopan dan baik. Nah, ini. Apa yang sopan? Yang sopan bisa anak yatim. Apa yang baik? Bisa anak yatim. Bisa juga apa yang sopan? Cara bertingkah laku. Apa yang baik? Cara bertingkah laku. Tapi yang berlaku ke yang dekatnya. Nah, ini apa? Behave ini kata kerja ya. Berarti kalau kata kerja, berarti ini dua-duanya sopan menerangkan kata kerja, baik menerangkan kata kerja. Berarti ini salah, harusnya polite-nya jadi politely, nice-nya jadi nicely juga. Nah, ini salah ya, harusnya politely, nicely. Berarti ini salah, polite jadi politely. Kalau ini udah benar ya. Saya terangin lagi. Apa yang sopan tuh? Behave-nya. Ini harusnya warna biru. Cara behave-nya, cara bertingkah lakunya ya. Bukan ke orphan-nya terlalu jauh. Apa yang baik, cara bertingkah lakunya lagi. Bukan ke orphan-nya karena terlalu jauh ya, gitu ya. Kalau bisa dua-duanya, bisa menerangkan ke sini dan ke sini, ya, yang berlaku yang dekat ya. Jika padahal tadi saya ini belum begitu mengerti. Tadi ada istilah verb, kata kerja. Ini tadi adjective, kata sifat, noun, kata benda. Saya belum begitu paham. Setelah beres ini, video saya berseri ya. Tentang verb, noun, adjective itu sudah diajarkan di video thumbnail merah saya, yaitu video thumbnail merah part 5A. Jadi kalau yang belum mengerti apa verb, apa noun, setelah beres ini putar video saya yang part 5A ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, Inggris Max harus sering menjedakannya ya. Lagi. Terjemahkan ya. Pak Jokowi selalu bertindak dan mengatasi masalah cepat, hati-hati, dan bijaksana. Tekan ya. Nah. Yang lihat, nah, kita lihat. Apa yang cepat? Yang cepat bukan Pak Jokowi terlalu jauh ya. Yang cepat cara mengatasinya. Ya. Apa yang bijaksana? Bukan Pak Jokowi terlalu jauh, tapi cara mengatasinya. Oh iya, berarti ini semuanya harus pakai li ya. Nah, berarti harus pakai li. Karena menerangkan cara mengatasi semuanya. Jadi jawabannya bukan rapidly udah benar. Careful salah, harusnya carefully ya. Wisely udah pakai li, benar. Saya terangin lagi ya. Tuh kan dibuktikan. Apa yang cepat? Yang cepat cara solve, cara mengatasi masalah ya. Bukan ke Pak Jokowi terlalu jauh. Apa yang hati-hati? Cara mengatasi ya, mengatasi kan verb. Apa yang bijaksana? Cara mengatasi. Nah, mengatasi itu verb. Ya, jadi ini semua ke verb, ke menerangkan kata kerja ya. Lagi. Terjemahkan dulu. Pak Jokowi selalu cepat, tetapi hati-hati dan bijaksana. Nah. Ya, apa yang cepat? Pak Jokowi. Kan gak ada kata kerja kan di sini. Berarti langsung ke Pak Jokowi. Siapa yang hati-hati? Pak Jokowi. Benda semua ya. Siapa yang bijaksana? Pak Jokowi. Pak Jokowi benda. Berarti cepat, hati-hati, bijaksana. Jangan, tidak boleh pakai li ya. Berarti rapid, careful, wise. Harusnya gitu ya. Apa yang rapid, yang cepat? Pak Jokowi benda. Jadi jangan pakai li. Apa yang hati-hati? Pak Jokowi benda.
Apa yang bijaksana? Pak Jokowi benar. Kalau menerangkan kata benar tidak boleh pakai li. Ingat ya. Ingat yang belum mengerti, tadi verb noun adjective, buka video thumbnail merah saya. Video thumbnail merah part 5A ya. Nah, sekarang perintahnya terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris soalnya. Tapi cepatnya pakai rapid atau rapidly, bijaksana wise atau wisely, kayak gitu ya. Cek dulu vocabnya. Apa selalu dari A? Always. Bertindak behave. Dari B. Mengatasi dari S. Solve. Ini obstacle. Rapid. Wise. Nah, oke. Pak Jokowi selalu bertindak dan mengatasi hambatan dengan cepat. Cepat menerangkan apa ya? Yang cepat bisa Pak Jokowinya, bisa juga cara bertindaknya. Oh, cara bertindak ya, dan cara mengatasi ya. Nah, berarti ke yang dekat ya. Mengatasi dan bertindak kan kata kerja. Berarti cepatnya harus pakai li. Apa yang bijaksana? Bukan ke jauh Pak Jokowi ya. Yang bijaksana juga cara bertindak dan cara mengatasi ya. Berarti menerangkan verb juga ya. Berarti rapidnya harus li, wise-nya juga harus li ya. Jadi terjemahannya Pak Jokowi always acts and solves obstacles rapidly and wisely. Ya. Pak Jokowi always acts and solves obstacles rapidly and wisely. Saya terangin lagi ya. Apa yang cepat? Yang cepat bukan Pak Jokowi terlalu jauh. Apa yang cepat? Menyelesaikannya dan bertindaknya. Gitu kan. Ini kan dua-duanya kata verb kan, kata kerja. Apa yang bijaksana? Cara menyelesaikan masalahnya tuh. Ke sini ya, ke yang biru ya. Nah, berarti yang biru kan ini benda, kalau ke yang kata kerja verb, kalau menerangkan kata kerja harus pakai li, gitu ya. Lagi. Ini apa yang cepat? Oh, yang cepat ini Pak Jokowi ya. Siapa yang hati-hati? Pak Jokowi juga ya. Oh, benda, Pak Jokowi benda. Bijaksana? Pak Jokowi juga ya. Oh, iya berarti ini ke Pak Jokowi ya. Berarti terjemahnya Pak Jokowi is always rapid but careful and wise. Gini ya. Kenapa? Cepat. Apa yang cepat? Tuh menerangkan Pak Jokowi. Jokowi kata benda ya Pak Jokowi. Siapa yang hati-hati? Tuh Pak Jokowi. Pak Jokowi kata benda. Siapa yang bijaksana? Pak Jokowi kata benda. Kan kalau menerangkan kata benda harus jangan pakai li, gitu ya. Jika ada yang bertanya, Pak Dayar kok di sini setelah Pak Jokowi di sini ada is, tapi di sini kok nggak ada isnya? Ya, malah act-nya pakai SX, soft-nya pakai S soft. Kenapa kayak gini? Nah, yang belum mengerti ini, video saya tuh berseri. Ini udah video ke 15 ini ya. Ke 13, sorry, ke 13. Nah, yang belum mengerti ini kenapa di sini pakai is, ini enggak? Nah, agar mengerti, yang belum mengerti setelah selesai video ini, tonton video saya simple present, ya, thumbnail merah bagian 2A harus pakai A ya. Atau ini tonton ininya playlistnya bagian 2 ya, playlistnya bagian 2 dan tonton video-videonya ya. Playlist bagian 2 ya. Ya, lagi. Cek dulu vocabnya. Guru mentor, ini always. Membimbing guide. Kami as. Tulus willingnya. Ini tulusnya harus pakai apa ya? Pakai willing atau willing ya, kita cek. Apa yang tulus? Yang tulus guruku bisa, yang tulus cara membimbingnya bisa, tapi yang berlaku yang membimbing dekat ke yang dekat ya, nggak berlaku yang jauh. Berarti ini tulus menerangkan membimbing kata kerja atau verb. Jadi tulusnya harus pakai li-nya. Jadi terjemahannya my mentor always guides pakai s us willingly. Ini ya, my mentor always guides us willingly. Yang tulis itu apanya? Bukan mentornya terlalu jauh ya. Yang tulis itu cara membimbingnya, gitu ya. Nah, ini ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, harus sering dijedakan. Lagi, soal terakhir. Anak yatim masih ingat? Orphan itu the, always, behave, polite, nice. Ya. Ini sopan dan baiknya harus pakai polite atau politely, nice atau nicely. Kita lihat ya. Apa yang sopan? Yang sopan bisa anak yatim, bisa cara bertingkah lakunya. Oh, tapi yang berlaku yang dekat ya. Berarti sopannya pakai li. Ini menerangkan ini verb. Apa yang baik? Yang baik juga sama bertingkah lakunya. Oh, dua-duanya menerangkan verb ya. Berarti harus pakai li. Berarti the orphan always guides pakai s. Guides politely and nicely, gitu ya. Nah,
Apa yang sopan? Cara bertingkah laku, menerangkan kata kerja. Apa yang baik? Cara bertingkah laku. Nggak boleh ke yang jauh ya. Apa yang sopan? Anak yatim, tidak bisa ya. Yang berlaku ke yang dekat ya. Pelajari ulang dan surah dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dadang Dahyar agar bisa berlatih video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih sudah